Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga baik-baik aja ya. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap ya, harus tetap semangat. Walaupun belajar di rumah aja, kita harus semangat. Dan jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan dengan melakukan 3M. 3M itu apa anak-anak? Memakai masker, Menjaga jarak. menjaga jarak. Jaga jarak, iya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Cynthia pimpin teman-temannya untuk berdoa hari ini. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setelah kita berdoa hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang nggak hadir? Ada yang tidak teman-temannya berkabar? Sepertinya hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, kalian hebat ya semuanya. Karena sudah hadir semuanya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Di memori. Karena sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya Ibu akan tepuk semangat terlebih dahulu ya, biar membangun rasa semangat kita hari ini. Ayo semuanya ikuti Ibu ya. Ibu contohin dulu. Nama tepuk semangatnya itu tepuk semangat koboi ya. Coba, tepuk semangat koboi. Ambil tali, ambil topi, naik kuda. Hiha. Ayo sekarang kalian ya. Bareng dong itunya, suaranya nyalain. Nah, tepuk koboi. Ambil tali. Pakai topi. Naik kuda. Hiha. Kita semua. Terima kasih anak-anak. Gimana? Kalian udah semangat belum? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan peraturan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, siswa wajib mengaktifkan kamera selama pembelajaran. Yang kedua, siswa wajib izin terlebih dahulu apabila ingin kamar mandi dan jika ada keperluan harus dengan alasan yang jelas ya. Dan yang ketiga, siswa dilarang makan selama pembelajaran dan diwajibkan makan terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, pinter ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu juga mau bertanya nih. Materi sebelumnya, kita belajar apa aja ya anak-anak? Ada yang masih ingat tidak? Bu, tentang organ sistem peredaran darah manusia ya, Bu. Iya, pinter Salis. Nah, kita tentang organ sistem peredaran manusia ya. Manusia itu memiliki organ sistem peredaran darah. Nah, apa fungsi sistem peredaran darah dalam tubuh manusia? Yang lainnya ada yang bisa menjawab lagi? Masih ingat? Aku, Ibu. Iya, Siti Nuralisa. Apa coba? Fungsinya itu untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru dan juga untuk melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit, Ibu. Ya, pinter ya, masih pada ingat. Berarti kalian menyimak nih pembelajaran sebelumnya ya. Kalian hebat. Terima kasih Halis dan Siti Nuralisa ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang organ sistem peredaran darah manusia. Sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran hari ini tentang peredaran darah pada hewan ya. Sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati video tentang peredaran darah pada hewan burung, siswa dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan secara rinci. Yang kedua, setelah mengamati video tentang peredaran darah pada hewan burung, siswa dapat membuat gambar organ peredaran darah pada hewan burung secara benar. Dan yang ketiga, setelah membaca pantun, siswa dapat menganalisis bagian-bagian pantun secara benar. Yang keempat, setelah membaca pantun, siswa dapat mengkategorikan pantun berdasarkan siklus
berdasarkan siklusnya. Yang kelima, setelah membaca, siswa dapat membuat pantun berdasarkan siklus kehidupan manusia dengan benar. Yang keenam, setelah mencari tahu informasi tentang tangga nada, siswa dapat menganalisis tangga nada dalam musik secara benar. Yang ketujuh, setelah mencari tahu informasi tentang contoh lagu bertangga nada mayor dan minor, siswa dapat mengkategorikan lagu nasional yang bertangga nada minor dan minor secara tepat. Dan yang kedelapan, setelah mencari tahu contoh lagu bertangga nada mayor dan minor, siswa dapat menyanyikan lagu bertangga nada secara tepat. Itu ya tujuan hari ini, pembelajaran hari ini anak-anak. Dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Baik, pinter ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke kegiatan inti ya, yang akan dilanjut oleh Ibu Dini dan Ibu Anissa. Baik, sekarang Ibu akan mulai pembelajaran hari ini yang mencangkup 3 mata pelajaran pada tema 4 subtema 1. Pembelajaran kita hari ini mencangkup materi tentang peredaran darah pada hewan, pantun, dan juga tangga nada mayor dan minor. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan disimak dulu ya video terlebih dahulu tentang sistem peredaran darah pada hewan burung. Proses peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang membawa oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh lewat aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Setelah darah masuk ke berbagai sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya darah membawa karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, darah yang membawa karbon dioksida ini kemudian dialirkan ke arah kanan dan masuk ke bilik kiri melalui pembuluh darah vena. Proses peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh sambil membawa oksigen, lalu kembali lagi ke jantung membawa karbon dioksida ini disebut sebagai peredaran darah besar. Lalu, kemana perginya karbon dioksida yang dibawa oleh darah ya? Setelah dari kiri kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida kemudian dipompa ke paru-paru. Darah yang membawa karbon dioksida akan mengalami kesulitan oksigen saat berada di paru-paru setelah dipompa dari kiri kanan. Oksigen yang sudah diikat oleh darah di paru-paru kemudian dipompa lagi ke jantung melalui saraf kiri dan masuk ke bilik kiri. Setelah berada di bilik kiri, proses peredaran darah pada burung kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Organ peredaran pada burung terdiri dari satu jantung. Jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium kanan berfungsi menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Atrium kiri berfungsi menerima darah bersih yang kaya oksigen di paru-paru. Vertikal kanan berfungsi memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Vertikal kiri berfungsi memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah pada burung terdiri dari vena yang berfungsi membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh vena terbagi menjadi 2, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior membawa darah dari tubuh bagian atas, sedangkan vena cava inferior membawa darah dari tubuh bagian bawah. Arteri. Arteri berfungsi membawa darah bersih yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalis berfungsi membawa darah dari jantung atau bilik kanan menuju paru-paru. Selanjutnya, vena pulmonalis berfungsi membawa darah bersih yang kaya oksigen kembali dari paru-paru ke jantung atau bilik kiri. 3. Paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk melakukan pertukaran antara karbon dioksida dalam darah dan oksigen dari udara yang dihirup saat bernafas. Nah, baik. Tadi kita sudah menyimak ya video tentang peredaran darah yang terdapat pada hewan burung. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi peredaran darah tentang hewan burung. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenal organ peredaran darah pada manusia. Sekarang, bagaimana dengan organ peredaran darah pada hewan? Setelah menyimak video tadi, coba Ibu ingin bertanya, pada pembelajaran yang sebelumnya, kira-kira ada yang tahu tidak
Apa saja organ peredaran darah yang terdapat pada burung? Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, ya coba Darmi, silahkan. Ada 5, Bu, yaitu terdiri dari jantung, arteri, vena, pembuluh kapiler, dan pembuluh brachialis dan pectoralis, Bu. Ya, betul. Pintar sekali ya Darmi. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Nah, jawaban dari Darmi sudah betul ya anak-anak, bahwa pada hewan burung terdapat organ peredaran darah yang terdiri dari jantung, arteri, vena, pembuluh kapiler, pembuluh darah brachialis, dan pectoralis. Organ pada peredaran darah tersebut sangatlah penting ya, karena sama seperti manusia, hewan pun memiliki sistem dan organ peredaran darah. Kondisi tubuh manusia yang sehat adalah diantaranya yaitu peredaran darahnya lancar dan sehat. Selain itu, organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari dan mengenal peredaran darah pada manusia. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari organ peredaran darah pada hewan, yaitu pada hewan burung. Selain manusia, burung juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contohnya hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptila, dan burung. Nah, coba setelah tadi teman kalian sudah menjawab organ peredaran darah yang terdapat pada burung, coba nih, Ibu mau bertanya lagi. Ada yang tahu tidak apa itu pembuluh darah, brachialis, dan pectoralis yang terdapat pada organ peredaran darah burung? Saya Ibu Destriani. Nah, baik, silakan Destriani. Pembuluh brachialis dan pectoralis yaitu kedua pembuluh darah yang perannya sangat penting bagi burung karena berfungsi mengalirkan darah untuk membantu burung terbang. Pembuluh darah brachialis berfungsi untuk mengalirkan darah sedangkan pembuluh darah pectoralis berfungsi membawa darah ke otot-otot untuk terbang, Ibu. Ya, betul. Terima kasih, Destri. Jawabannya sudah betul ya. Jadi, kedua pembuluh darah tersebut memiliki peran dan fungsi yang sangat penting ya anak-anak, serta berpengaruh bagi burung. Karena kedua pembuluh darah tersebut memiliki fungsi untuk mengalirkan darah ke sayap dan untuk membantu burung untuk terbang. Coba slide yang ini siapa yang mau baca? Silakan dibacakan. Ada yang ingin membaca? Aku, Ibu. Aku. Baik. Silakan dibaca ya. Ya, sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh burung. Burung termasuk hewan vertebrata. Jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Ada 4 ruang pada jantung: serambi kanan, atrium serambi kiri, ventricle atau bilik kanan dan bilik kiri. Nah, sistem peredaran pada burung ini, organ-organnya yaitu ada jantung, fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah, tempat mengalirnya darah. Paru-paru berfungsi untuk sebagai penukar karbon. Baik, terima kasih banyak ya Siti. Elisa. Iya, sama-sama. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih, kira-kira ada yang tahu tidak apa fungsi peredaran darah pada hewan? Ada yang tahu? Aku, Ibu. Baik, silakan Hanifah. Ibu, fungsinya itu sistem peredaran darah pada hewan berfungsi untuk memindahkan darah ke tempat di mana didapatkan oksigen dan di mana limbah dapat dibuang. Terus sirkulasi kemudian berfungsi untuk membawa darah beroksigen yang baru ke jaringan tubuh. Pintar ya Hanifah ya. Terima kasih banyak Hanifah atas jawabannya. Jadi sistem peredaran darah pada hewan berfungsi untuk memindahkan darah ke tempat di mana didapatkannya oksigen dan membantu membuang limbah. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2, terbuka dan tertutup. Pada peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contohnya peredaran darah terbuka yaitu pada hewan serangga seperti belalang. Lalu selanjutnya peredaran darah tertutup. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan darah yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar lebih kuat dari pembuluh darah yang memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Lalu darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh darah kapiler dan kembali ke organ jantung hewan. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia. Sama-sama memiliki proses peredaran darah yang mengalir ke dalam tubuh. Organ yang terlibat pun sama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pantun, materi pantun yang kemarin juga sudah kita bahas berbarengan dengan sistem organ peredaran darah pada manusia. Sekarang pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas kembali tentang pantun ya. Pantun, ciri-ciri pantun.
Yang pertama itu pantun bersajak AB, AB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Macam-macam pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Pantun dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan juga pantun tua. Untuk materi pantun akan dilanjutkan oleh Ibu Anissa. Silakan Ibu Anissa. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu Dini. Sama Ibu Anissa. Selanjutnya di sini Ibu akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dini, yaitu materinya tentang pantun. Baik, di sini macam-macam pantun berdasarkan kehidupan atau berdasarkan usia itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, dan kedua pantun muda, dan yang ketiga yaitu pantun tua. Oke, next. Oke, ini Ibu akan menjelaskan tentang pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, atau isi pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka. Contoh pantun kanak-kanak yaitu seperti terbang rendah burung kutilang, hinggap di dalam sambil menoleh, hatiku senang riang kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Oke, baik, karena tadi Ibu sudah menjelaskan pantun muda, mungkin di sini ada yang bisa membuat pantun muda. Siapa yang bisa bikin pantun muda? Saya Ibu. Ya, silahkan Pani. Jalan-jalan ke kota memakai dasi, tidak lupa memakai baju batik. Masa muda cuma datang sekali, harus dimanfaatkan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Fani. Ya, itu tadi salah satu contoh pantun muda ya anak-anak. Nah, sekarang selanjutnya siapa nih yang bisa membuat pantun tua? Saya Ibu. Ya, silahkan. Hari Rabu memetik salak, buahnya segar hilang dahaga. Hormati ibu juga bapak, agar kelak masuk surga. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Isna. Wah, anak-anak Ibu sudah hebat ya, dan pintar sekali membuat pantunnya. Oke. Pantun dapat dikatakan sebagai seni merangkai kata, dan kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah senang dan sakit juga dapat dituliskan melalui pantun. Oke, ya. Sini Ibu akan menjelaskan tentang pantun tua. Pantun tua yaitu pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Contohnya itu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Isna. Dan sini Ibu punya satu contoh pantun tua, yaitu enak benar tinggal di Batu Hajar, segar udaranya indah dan permai, anak sekolah rajin belajar agar cita-cita kelak tercapai. Pantun juga dapat dikatakan sebagai seni merangkai kata, kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah, senang, dan sakit juga dapat dituliskan melalui pantun. Di sini Ibu ada contoh pantun yang menggambarkan kondisi tubuh yang sehat, yaitu ke pasar membeli kue bolu, tidak lupa membeli mangga, jika ingin sehat selalu rajin-rajinlah berolahraga. Baik, yang selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang tangga nada. Baik, sebelum memasuki pembelajarannya, Ibu bertanya di sini ada yang tahu tidak contoh tangga nada itu seperti apa ya? Tidak Ibu. Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, contoh tangga nada itu seperti nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu contohnya ya. Baik, di sini Bu akan menjelaskan. Jadi tangga nada juga bisa diartikan itu sebagai susunan dari nada-nada atau pokok dari sebuah sistem nada. Nada-nada pokok tersebut meliputi kayak tadi do, re, mi, fa, sol, la, dan do. Kemudian nada tangga juga bisa berarti dari susunan nada tangga yang dirangkai dengan menggunakan rumus interval atau nada tertentu. Di dalam sebuah musik, tangga nada tersebut berfungsi sebagai instrumen yang bisa membuat sebuah lagu dapat didengar dengan harmonis dan indah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa tangga nada merupakan susunan beberapa not lagu yang disusun secara berurutan. Oke, jadi tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Belajar musik atau lagu yang bersemangat teringat mengenai tangga nada. Dalam tangga nada mayor ada juga tangga nada minor. Ciri-ciri bertangga nada mayor dinyanyikan dengan semangat. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan slide ini? Alis boleh bantu Ibu untuk membacakan slide-nya? Bisa Ibu. Ya, silakan. Contoh urutan tangga nada dia tonis mayor berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do dalam. Ibu maaf gak kelihatan. Iya, bentar ya. Iya Ibu.
kehalang ya ininya. Bentar ya. Ya, Ibu. Dilanjut ya, Ibu. Tangga Silahkan. nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Contohnya itu C, D, E, F, G, A, B, C, atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ciri-cirinya itu, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor, pertama itu bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Sudah, Ibu. Iya, terima kasih banyak Alis, sudah pandai membacanya ya. Jadi tangga nada diatonis mayor itu cenderung lebih semangat dan lebih ceria ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu ada tangga nada diatonis minor. Ada yang mau bantu Ibu lagi tidak anak-anak? Silahkan. Mungkin Cynthia boleh bantu Ibu untuk membacakan slide-nya. Baik, Ibu. Tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak nada 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. Di situ ada gambar contoh dari tangga nada diatonis minor harmonis. Selanjutnya, ciri-ciri tangga nada diatonis minor itu, yang pertama lagu bersifat sedih, yang kedua lagu kurang bersemangat, dan yang ketiga melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 3 dan diakhiri nada 6. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih banyak Cynthia. Jadi tangga nada diatonis minor itu cenderung kayak lebih ke lagu yang sedih ya anak-anak. Nah, di sini ada tabel contoh kalau yang bertangga nada lagu mayor itu seperti ada lagu Bangun Pemudi Pemuda, ada Berkibarlah Benderaku, Dari Sabang Sampai Merauke, Hari Merdeka, Kebiar-kebiar, Gundul Pacul, Kampung Nan Jauh di Mato, Ampar-ampar Pisang, Manuk Dadali, dan Tokecang. Itu contoh dari tangga lagu nada mayor. Dan yang kedua itu ada yang bertangga nada minor, yaitu seperti Mengheningkan Cipta, Tanah Airku, Bagimu Negeri, Ibu Pertiwi, Indonesia Pusaka, Bubui Bulan, Kole-kole, Sing Sing So, Sarinande, dan Oleso. Oke. Nah, di sini Ibu mau memberi kalian tugas LKPD yang dikerjakan secara per kelompok ya. Ibu kasih waktu 10 menit bisa? Bisa, Bu. Sudah ada kan kelompoknya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Iya. Boleh dikerjakan dari sekarang ya anak-anak. Sudah ada yang selesai anak-anak mengerjakannya? Sudah ada yang selesai belum? Sudah, Ibu. Bilang dari kelompok kalian satu, tolong presentasikan ya. Baik, Ibu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Untuk LKPD yang pertama, Mapel SBDP, contoh lagu bertangga nada mayor adalah Indonesia Raya, Hari Merdeka, dan Maju Tak Gentar. Sementara contoh lagu bertangga nada minor adalah Himne Guru, Mengheningkan Cipta, dan Syukur. Untuk Mapel Bahasa Indonesia, jawaban dari baris sampiran pada pantun tersebut adalah Bersinar Terik Matahari, Bagai Api Panas Membara. Sementara isi dari pantun tersebut adalah rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Dan untuk yang ketiga, Mapel IPA, jawabannya untuk organ peredaran darah pada burung, yaitu ada jantung, arteri, dan vena. Sudah, Ibu. Terima kasih banyak Cynthia. Mungkin yang lain kurang lebih seperti itu ya, jawabannya sama. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya akan Ibu serahkan kepada Bapak Oktara. Ya, terima kasih Bu Nisa. Baik anak-anak, di sini ada yang bisa mengumpulkan nggak kegiatan materi pembelajaran kita pada hari ini? Apa? Saya, Pak. Ya, silakan Fani.
Pembelajaran pada hari ini yaitu, selain manusia, burung juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilia, dan burung. Kemudian, pelajaran tentang pantun. Pantun dapat dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah, senang, dan sakit juga dapat dituliskan melalui pantun. Selain itu, kita juga tadi belajar tentang tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Fani. Ya, sudah benar ya anak-anak tadi apa yang dikatakan oleh Fani bahwa peredaran darah pada hewan, terutama hewan vertebrata itu hampir sama dengan peredaran darah manusia. Contoh hewan vertebrata itu seperti ikan, katak, dan hewan reptilia lainnya. Nah, jadi manfaat pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui bagaimana sistem peredaran darah pada burung. Terus juga bagaimana cara menulis pantun. Dan yang terakhir yaitu tentang tangga nada. Nah, pembelajaran kita pada hari ini udah selesai ya, anak-anak. Nanti untuk tugas, Bapak akan mengirimkan lewat WhatsApp grup ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa kembali untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa, berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.